Pria ini menemukan harta karun itu. Tapi dia belum pulih. Di sebelahnya tiba-tiba muncul banyak lampu minyak emas, melayang di udara. Dia hendak menangkap satu, tetapi begitu dia menyentuhnya, itu menghilang. Dia mencoba lagi. Sepertinya mereka semua bayangan. Dia mengangkat tongkat sihirnya dan menyentuh lampu minyak. Cukup sentuh lampu dan itu akan hilang. Dia mengayunkan tongkatnya. Tak lama, lampu di depan mereka semua menghilang. Hanya tersisa satu lampu. Dia meletakkan tongkatnya dan mencoba menyentuhnya dengan tangannya. Kali ini dia mendapatkan lampu asli. Saat dia melihat sekeliling, lalu ada suara besar. Dinding di dalam gua mulai bergetar hebat. Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Dia harus segera pergi. Dia pergi dengan cara lama. Melompati sungai lava, berpegangan pada tali untuk keluar dari gua. Dia akhirnya keluar dengan sukses. Tapi tukang sihir yang berdiri di luar telah mencuri lampu minyak, mendorongnya ke dalam gua lagi. Selama perjuangan, dia tidak memegang kuat lampu minyak tanah, jadi dia jatuh ke dalam gua bersama Aladin. Tapi waktu telah berakhir, gua telah disegel kembali. Memikirkan lampu minyak yang hilang, penyihir itu sangat marah. Dia ingin menggunakan sihir untuk membuka pintu gua-gua, tetapi batu yang menghalangi pintu masuk gua tidak terluka. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Aladin jatuh ke dalam gua dan bangun. Dia melihat lampu minyak jatuh ke tanah. Angkat dan ikat. Sekarang dia harus keluar. Tapi pintu gua itu beberapa meter di atas tanah. Bagaimana cara naik ke sini? Lihat pecahan batu dan potongan kayu di tanah. Dia menemukan cara untuk membuat perangkat lepas landas. Kemudian gunakan tali untuk menarik batu ke bawah. Saat batu jatuh menimpa potongan kayu, dia bisa terbang keluar. Saat itu, teman-temannya juga datang, menanyakan apakah dia sudah memanen sesuatu. Dia mengeluarkan lampu minyak tanah. Melihat lampu itu sangat kotor, dia menggunakan bajunya untuk membersihkannya. Aladin menyeka lampu, dan tiba-tiba keluar asap hijau. Jin yang terperangkap di lampu selama lebih dari 1000 tahun muncul. Aladin dan yang lainnya terheran-heran, menatap Jin tanpa berani berkata apa-apa. Jin memberitahu Aladin bahwa dia dapat memenuhi semua keinginannya. Dan tidak ada batasan berapa kali. Aladin mengatakan semua orang belum makan selama berhari-hari. Mereka menginginkan makanan yang lezat. Jenny merasa keinginan ini terlalu sederhana. Mengayunkan tangan makanan yang berbalik ke tanah. Aladin sangat senang melihat itu. Jin bertanya apakah dia punya keinginan lain. Dia telah dikurung selama lebih dari 1000 tahun, jadi dia sangat ingin bekerja. Karena Jin bertanya demikian, Aladin menceritakan sebuah rahasia. Dia mencintai putri kerajaan, tapi dia sangat rendah sehingga dia tidak berani mengatakannya. Tidak perlu baginya untuk berharap kali ini. Dan dia akan memenuhi keinginan ini. Ingin mendapatkan cinta sang putri. Harus memiliki identitas yang jelas. Jin itu menjentikkan jarinya. Api hijau menyelimutinya. Dia sudah memiliki identitasnya. Jin ingin dia menjadi seorang pangeran. Dan dia selalu takjub. Seorang pangeran tanpa tempat tinggal tidaklah baik. Jin melambaikan tangannya lagi, dan sebuah istana jatuh dari langit. Semua orang memasuki istana bersama. Aula besar, mencolok, dan mewah ini. Istana kerajaan juga tidak ada bandingannya. Melihat sekeliling, Aladin terkesima. Jin mengatakan itu padanya. Selama dia memegang lampu di tangannya, dia akan mematuhi semua perintahnya. Sekarang Anda harus mengundang sang putri untuk datang ke sini sebagai tamu. Dengan begitu dia akan segera merawatmu. Saat menerima undangan tersebut, sang putri juga sangat terkejut. Karena baik dia maupun dukun itu tidak mengenal istana manapun. Pangeran lain muncul. Membaca undangan tulusnya, dia langsung setuju. Ketika dia dan penyihir itu memasuki aula besar, mereka tercengang. Istana kerajaan tidak sebanding. Sang putri menunggu untuk melihat siapa pemilik semua ini. Saat itu, kembang api tiba-tiba muncul di kubah aula. Putri merasa sangat menarik. Aladin mengendarai karpet terbang dan mendarat di depan sang putri. Sang putri sudah tertarik dengan penampilan dan auranya. Dengan bantuan Jin, Aladin dari anak laki-laki berstatus rendah menjadi pangeran yang elegan, juga dicintai oleh putri kerajaan. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi teman-temannya sudah terlihat oleh penyihir itu. Saat ini, dia tahu bahwa sang pangeran adalah Aladin yang mencari Jin sebelumnya. Ketika Aladin dan sang putri sedang berbicara, jadi penyihir itu menggunakan sihir. Ikat dua orang ke pohon.
Kemudian dia mengambil lampu ajaib. Menggosok beberapa kali, jin itu muncul lagi. Penyihir itu menyuruh jin untuk membuat istana Aladin menjadi miliknya. Ambil semua milik Aladin. Dia mengambil jin dan sang putri dan menghilang bersamanya. Aladin kembali menjadi manusia normal. Dia ingin menyerah tetapi teman-temannya mendorongnya. Mereka memutuskan untuk mengambil kembali lampu itu. Namun dalam perjalanan, mereka menemui badai salju. Beberapa orang hanyut. Ketika mereka sampai di istana, hanya Aladin dan seorang temannya yang tersisa. Di istana ini, mereka bertemu dengan sang putri yang ingin melarikan diri. Ternyata penyihir itu ingin menikahinya. Ketika ketiganya dalam pelarian, para penjaga menemukan mereka. Mereka membawa mereka bertiga ke hadapan penyihir. Untuk menghukum Aladin, dia menikahi sang putri tepat di hadapannya. Kemudian suruh jin untuk berubah menjadi naga bernapas api yang memakan Aladin. Karena menyelamatkan Aladin, temannya disemprot api oleh naga, selalu berubah menjadi abu. Pada saat ini, seekor burung kecil terbang. Itu memberitahu Aladin bahwa dia adalah jin. Dan katakan padanya titik lemah naga itu. Aladin mengambil kesempatan untuk meluncurkan tombak, menusuk matanya. Jadi itu benar-benar menyusut. Kemudian Aladin berlari di belakang wizard. Ambil gelangnya dan kenakan. Dia memerintahkan jin untuk menghancurkan Aladin. Tapi saat jin beraksi, gelang yang lain mendorong kembali sihirnya. Penyihir itu sangat bingung sehingga lampunya jatuh dari sakunya. Aladin dengan cepat memecahkan lampu. Lampu pecah, istana menghilang. Semua orang muncul kembali di gunung terpencil. Secara kebetulan, embusan angin bertiup, menjatuhkan penyihir itu ke tanah. Ketika Aladin bangun, dia sudah berada di tempat tidur. Di sebelahnya adalah seorang putri. Jin juga muncul di depannya. Lampunya rusak, dia bebas. Untuk berterima kasih kepada Aladin, dia berharap dia dan sang putri akan hidup bahagia selamanya. Film berakhir di sini. Sampai ketemu lagi.